Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang dibawakan dalam misa harian oleh Romo RDB Hardi Jantan Dermawan, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Pak, saudara-saudari yang terkasih, oma opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing dimanapun berada. Ada satu renungan kecil berkenaan dengan bacaan pertama yang kita dengarkan dari kitab Nabi Yesaya. Di akhir dari kitab itu, bab 54. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Israel saat itu berada dalam pembuangan. Dan Yahweh tetap menyuarakan sabdanya di dalam diri Nabi Yesaya. Yahweh mengingatkan kembali akan janji yang diucapkan oleh Allah sendiri. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Saudara-saudari yang terkasih, kesimpulan singkatnya, berangkat dari pengalaman para bangsa, pengalaman iman mereka. Kita masih ingat Sarah, istri Abram, yang dikatakan mandul. Ada Rakel, ada istri Manoah, yang akhirnya melahirkan Simson. Ada Hana, yang dikatakan mandul dan melahirkan Samuel. Dan janji Allah itu ditepati, meskipun mereka dikatakan mandul. Maka sekarang kita bisa memahami ketika sabda Tuhan tadi kita dengarkan, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah
Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Maka saudara-saudari yang terkasih, benarlah ada saat-saat di mana Tuhan Allah seperti meninggalkan umatnya. Peristiwa air bah kita dengarkan tadi. Namun toh Tuhan Allah tetap setia untuk mengambilnya kembali sebagai umat atau dalam keluarga sebagai istrinya. Ada saat di mana Tuhan murka yang meluap, tetapi Tuhan tetap mengasihinya kembali. Begitulah sampai kita mengenal bahwa Allah yang kita imani adalah Allah perjanjian. Sekali Dia mengucapkan janji, Ia takkan mencabutnya kembali. Pun ketika umatnya itu tidak setia, Allah tetap berkreasi, menciptakan kembali keselamatan-keselamatan yang kreatif bagi umatnya, bagi istrinya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pegang Allah perjanjian itu, khususnya dikala kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Kita juga bisa pegang Allah perjanjian ini, bila mana hidup kita terasa mentok, terasa tidak ada jalan yang terbuka. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.